Nah, fungsi bahasa sih sebetulnya yang penting kan orang mengerti apa yang kita omongin gitu. Jadi orang berbicara itu tidak lagi pakai kata-kata ya, tapi pakai visual. Udah makan, Pak? Belum. Iya. Aduh, gimana, Pak? Nih ada yang mau datang kayaknya, Pak. Iya, kayaknya mau datang, mau neraktir kayaknya. Kayaknya sih gitu, cuman nggak tahu nih, belum datang. Nanti abis ini kita makan bareng boleh nggak, Pak? Udah datang nih, Pak. Selamat siang, Pak Yasraf. Selamat siang. Selamat siang. Halo. Saya mau neraktir makan ya. Iya. Mas Kur, Pak. Mas. Mas Kur. Halo. Ini katanya mau datang. Sebenarnya nih bukan mau bimbingan sih, tapi kayak keresahan aja gitu kan. Lihat anak-anak beberapa hari ini itu ributnya suka disingkat-singkat gitu, kayak kalau di nyata tuh kan kayak aneh ya kalau disingkat-singkat ya Pak, kayak GPT gitu, kayak terus kirim-kirim emoji kayak gambar gitu Pak. Tapi ngomongnya pakai gambar gitu. Oh iya, gitu. Bukan kayak manusia pada umumnya gitu kan. Ngomongnya pakai gambar gitu. Mungkin supaya lebih jelas ya, kita kasih contoh lah ya. Kita misalnya boleh. Dulu. Ini tuh karena mau nanya nih sama Pak Yasraf. Iya. Minggu lalu tuh ada yang nanya juga nih bimbingan. Tapi kalau mau nanya itu ada syaratnya. Apa itu? Apa tuh Pak syaratnya? Naktir. Bukan. Bukan, syaratnya tuh harus baca puisi dulu. Syaratnya harus baca puisi dulu. Harus baca puisi dulu. Baru bisa nanya. Bisa pilih traktir aja nggak? Gimana ya Pak? Boleh diuji Pak ya. Boleh. Mau dites. Tes nih, bener ya? Boleh. Oke, kita coba Sekarang deh. baca ini. Sekarang banget. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita adalah bangsa yang selalu ketinggalan kereta, ketinggalan kelas, ketinggalan momen, ketinggalan informasi, ketinggalan teori. Kita selalu telat dalam mengantisipasi perubahan dunia, abai dalam memahami dinamika pengetahuan dan pemikiran. Kita tak punya kapasitas untuk mengantisipasi perubahan yang berlangsung terlalu cepat, menangkap esensi dalam konstelasi pertarungan gagasan di dalam dunia yang bergerak cepat, acak, terkadang liar. Dalam keliaran dan keacakan dunia itu, kita terlebih dari sekumpulan sasaran, objek atau korban dari pemikiran, pengetahuan, strategi, gaya, dan tren. Bukan subjek yang berperan di dalamnya. Kita selalu gagal menemukan penyebab dari sebuah akibat. Wow. Mantap Pak. Mantap. Gimana Pak Yasraf, lolos nggak nih? Iya, tadi ngomong ketinggalan kereta, padahal sekarang ada WOS. Nah, setengah jam sampai gitu. Jadi kayaknya boleh dijawab ini. Boleh ya Pak? Boleh, Pak. dijawab. Puisinya mantap Oke, tadi itu. puisinya mantap. Oke. Tadi mau nanya apa tadi? Apa tuh yang singkat-singkat tuh apa sih? Singkat. Jadi tadi juga saya dengar ya puisinya itu. Terus kita tuh seperti ketinggalan kereta gitu. Mungkin karena ketinggalan kereta bisa diibaratkan sama kita harus nulis cepet Bu. Ngomongnya cepet gitu, kayak di grup nih kayak aneh banget gitu, kayak ngomongnya disingkat-singkat gitu. Padahal kan kalau ditulis biasa kan bisa juga kan nulis diketik kan sebentar aja Pak. Oh iya, itu kan sebenarnya. seperti dulu ketika pakai SMS ya, mungkin kalau masih pakai HP jadul ya, kita masih ngetik huruf teks itu kan disingkat-singkat agar untuk menghindari pemborosan pulsa. Iya. Oh, ke bawah ya sampai sekarang. Nah, Jadi ngomongnya seperti kereta cepat ya. nah kayak Ngebut gitu ya. Satset gitu. artinya apa tuh? Pengen satset gitu. Iya kan padahal sekarang kan pakai kuota ya. Iya. Sekarang pakai kota. Jadi berapapun teksnya itu nggak masalah sebenarnya gitu. Iya tuh Pak. Nggak masalah. Terus Pak, Kayak gimana? gini, Coba kalau di ini nyata Pak ya. Gini Pak cara ngomongnya gitu. Kalau saya pikirkan. Kom look up, look chat maco ah. Wih, put apa cerkem? Yoi. Jai, mencep cekep ge. Cekep lah, getek, guns. Hah? Guns? Yoi, getek. Kok guns?
Iya kan? Sentek maksud kan? Gata kan deblek cow. Ye i cuken ko gans cow cok cow in cow up cek cow bukan cowok cow tu cuak up cuak ya cow. Emang temennya set Ilham lah. Nah, jadi gitu Pak. Jadi kalau Bapak lihat ini ya, fenomena mungkin Gen Z ya, seperti ini. Kayak, maksudnya ini fenomena ini kenapa gitu Pak? Apa ini adalah tanda sebuah zaman gitu? Atau Iya. kayak, Kenapa sih Pak ini harus terjadi gitu? apa gitu? Mungkin motifnya apa sih? Singkat-singkat gitu ya Pak? Ya. Ya, ya kita kan harus cari tahu motifnya apa ya. Tapi dalam banyak hal memang ada yang di awal itu karena tekanan teknologi ya, atau tekanan media. Maksud tekanan media itu misalnya dulu pada waktu ada Twitter itu memang kita terpaksa nyingkat-nyingkat karena memang apa namanya itu muatannya cuma beberapa kata ya. 140 Pak. 140 ya. Nah, terpaksa kita nyingkat-nyingkat kan. Nah, jadi memang dalam hal tertentu karena ada tekanan dari medianya yang seperti misalnya Instagram ya, IG itu kan mau foto kita mau panjang, mau pendek, mau lebar, tetap aja kotak jadinya kan ya. Dipaksa oleh teknologi kan. Iya, ada aturan di situ ya. Iya, ada aturan di situ. Nah, seperti Twitter kan juga bikin aturan sehingga memaksa kita itu orang-orang untuk ini menyingkat bahasa kan. Tetapi kan begini ya, sebetulnya bahasa itu kan yang penting apa yang diucapkan, dituliskan itu orang mengerti ya. Ya kan yang penting kan itu. Nah, sehingga memang di dalam bahasa itu ada yang namanya ini, yang namanya struktur ya, ada yang namanya SPOK, ada yang namanya grammar yang sintak apapun namanya supaya orang mengerti apa yang kita bicarakan ya. Dan ketika kita berbicara juga satu kata itu kan diucapkan dengan pengucapan yang jelas agar orang mengerti ya. Tetapi kan bahasa kan bukan sesuatu yang kaku seperti itu ya. Intinya bahasa itu kan selama kita tuliskan, bicarakan sebuah kata, sebuah kalimat orang ngerti. Nah, dengan demikian kan wajar saja. Orang menyingkat-nyingkat, wajar ya Pak? Selama orang bisa mengerti, ya bahasa kan bisa bekerja. Oke aja ya. Ada satu riset di Inggris ya, yang riset itu menjelaskan tentang sebetulnya huruf vokal itu idle gitu dalam bahasa Inggris. Diam. Iya, huruf vokal ya. Vokal A, E, I, O itu sebetulnya redundant itu idle, nggak ada. Sepertinya dihilangin semua huruf vokal itu kita tetap bisa ngerti dan dicobakan dan memang orang bisa ngerti. Ya kan? Nah, fungsi bahasa sih sebetulnya yang penting kan orang mengerti apa yang kita omongin gitu ya. Nah, cuman persoalannya bahasa itu kan bukan milik personal, bukan milik dua orang, tapi milik kolektif, milik masyarakat. Selama bahasa itu mengikuti aturan masyarakat, maka orang mengerti kan apa yang kita ucapkan. Jadi intinya itu. Nah, tapi kalau itu fenomena personal ya di antara dua orang, selama dua orang itu ngerti sih ya nggak persoalan juga gitu. Oke aja Mas Pur, Oke aja gitu kan. Masalahnya gini Pak, ketika ini terjadi dalam sebuah grup katakanlah, ada yang paham, ada yang tidak. Nah, ini bagaimana kita menyikapi ini gitu Pak? Iya, artinya kan gini ya, bahasa itu kan ada sebagai fenomena personal, ada fenomena sosial, tapi juga bahasa itu sebuah lembaga. lembaga. Kalau lembaga itu artinya apa? Artinya bahasa itu ada aturannya, ada kodenya, ada hal-hal yang diatur, bahkan oleh pemerintah itu salah ngetik aja kan nggak boleh kan ya. Nah, itu ada bahasa itu sebagai lembaga gitu. Makanya ada yang namanya itu lembaga bahasa kan. Lembaga bahasa. Dia ngatur nih bahasa apa yang pantas diucapkan oleh masyarakat yang sesuai dengan aturan bahasa Indonesia yang benar kan ya. Nah, jadi bahasa itulah yang makna bahasa itu bersifat sosial. Dia diatur secara sosial. Tapi kalau secara personal, ya silakan aja gitu kan. Ya silakan aja dua orang tadi, dua teman tadi lah berbicara dengan disingkat-singkat itu selama
lawan bicaranya ngerti. Ngerti ya. Dan mungkin bisa jadi fenomena nanti bisa tadinya 2 orang, lama-lama nanti bisa 3 orang, lama-lama bisa jadi satu kelompok orang ya yang sama-sama mengerti tadi yang disingkat-singkat itu. Ya itu secara prinsip kebahasaan itu sih oke-oke aja gitu kan ya. Nah cuman nanti begini ya, apakah bisa tadi itu dipakai bahasa itu untuk nulis tesis? Wah, pusing sih. Saya langsung dibantai kayak gitu, Pak. Biasanya. Perang Pak nanti. Bukan, lembaga bahasa pasti marah kan. Iya, Karena bahasa itu ada istilahnya baku kan. Iya, betul. Bahasa baku. Yang tadi kan nggak baku. Iya. Kecuali nanti satu ketika ya lembaga bahasa mengatakan semua bisa disingkat-singkat dan itu dibakukan. Pusing nggak? Bisa terjadi sih. Bisa Iya. terjadi. Iya sih. Bisa, Pak. Iya, Dulu pernah ada bahasa ya Pak gitu. ada iya. Iya, bisa terjadi begitu. Nah, cuman kan sekarang kan bergantung pada lembaga bahasa Lembaganya. juga. Wah, berarti kalau ditarik dari di konteks komunikasi antar dua orang itu tergantung personalnya masing-masing, dia paham Yang apa tidak penting ya? paham ya, Pak. Yang penting memahamkan. Jangankan personal ya, bisa juga publik ya. Oke. Jadi kalau yang jadulnya ini ya, dulu ada iklan baris di Pikiran Rakyat koran. Nah iklan baris itu kan diringkas semua tuh. Oh iya. BU butuh uang, JL jual, Masih ada sekarang BU Masih. Masih ada. Sekarang masih ada Pak. BL mobil, BL. Velg Racing VR gitu kan ya. Butuh uang apa namanya jual cepat, JP gitu kan. Ya. Nah semua orang yang baca koran itu ngerti. Iya. Berarti itu kan bahasa yang dimengerti oleh publik ya. Oke. Bahasa iklan baris itu. Oke. Dan tidak ada beda dengan yang tadi gitu. Oke. Nah, cuman itu kan bukan bahasa resmi kan. Iya. Bukan. Jadi kita harus bedakan antara bahasa sehari-hari dengan bahasa resmi. Kalau sehari-hari itu silakan, cuman nanti problemnya kalau itu dimasukkan ke media sosial kan dia menjadi publik. Nah, nanti menular kan ya, menular ke orang lain. Nah itu mungkin yang perlu menjadi pertimbangan. Saya rasa lembaga bahasa pasti akan ini mempersoalkan itu gitu. Kalau itu udah ada di ruang publik kan. Jadi itu saja. Tapi kalau hak untuk berbahasa ya kita, contohnya iklan baris tadi, ya kan semua disingkat-singkat orang tetap ngerti. Tetap ngerti. Iya. Berarti kalau boleh saya bilang ini udah fenomena budaya yang sudah turun temurun ya dari Cuma kita dulu ya. beda media ya Pak ya. Beda media mungkin. Beda media, tetapi kan juga beda tujuan juga ya. Beda. Iya. Mengapa di iklan baris itu diringkas-ringkas? Karena namanya juga iklan baris. Kan baris. Nggak boleh lebih dari 5 baris kan ya. Oke. Nah, jadi paksa oleh itu. Dipaksa oleh media. media juga, kan ya. Iya, sama. Kalau ini siapa yang maksa? Nggak ada. Ada Pak. Iseng aja gitu kan. Tujuannya apa? Iya. Nah, jadi kembali lagi kita pada fungsi bahasa kan ya. Di bahasa itu kan ada tujuannya. Ya kan? Mengapa kita menyusun kalimat dengan baik? Ada tujuannya supaya orang ngerti. Ini tujuannya apa? Apakah membingungkan orang? Atau kembali pada topik yang kemarin itu cari perhatian? Cari perhatian. perhatian, atensi. Nah, itu sudah di luar ini kan, sudah di luar fungsi bahasa. Jadi bergantung niat lah kalau mau dikatakan Bergantung begitu. niat. Bergantung niat. Tapi itu kalau dilafalkan itu udah berbeda dari bahasa Indonesia ya, seperti bahasa Tagalog. Iya, tadi ada yang komen seperti bahasa Tagalog, Pak. Gitu, Pak. Coba kita lihat komentarnya deh. Iya, coba ya kita lihat. Ya, komentar itu kan menunjukkan ini ya, menunjukkan pemahaman orang terhadap bahasa itu kan, Terhadap berbahasa. dan juga sikap orang gitu. Bahasa Tagalog katanya. Kayak bahasa Tagalog gitu. Terus udah kayak bahasa Thailand. Jadi mulai berubah. Jadi maknanya berubah ya Pak jadinya. Gitu. Udah pasti berubah ya. Masih berubah ya. Udah pasti berubah. Orang pengucapannya berubah ya. Cuma berubah, makna juga berubah. Ada berubah, katanya juga berubah kan. Udah pasti berubah dan itu memunculkan yang namanya Iya. kalau dalam bahasa itu kan ada istilah ya, satu kata itu menggiring orang pada makna yang baku ya. Jadi ada satu kata itu menggiring orang pada makna yang bermacam-macam pilihan. Itu istilah itu entropi. Entropi itu semakin banyak kebingungan orang, artinya entropinya tinggi.
Wah ini bahasa Thailand, wah enggak ini bahasa Tagalog, wah ini bahasa planet kan. Nah itu menunjukkan entropi tinggi. Jadi kegalauannya tinggi di situ ya. Padahal tujuan bahasa kan menjelaskan Ya, sejelas-jelasnya kan. tujuannya menjelaskan. Ya Pak, tadi kalau dilihat kan pelakunya kan horizontal atau sesama gitu ya Pak. Selain ada aturan bahwa mereka saling memahami suatu kelompok atau seseorang, ada kondisi tertentu nggak Pak kita boleh menggunakan model bahasa seperti ini? Bisa. Jadi kalau kondisi itu menuntut ya, misalnya kita lihat bahasa kode, bahasa kode militer, itu kan diringkas-ringkas semua, bahkan diringkasnya itu Ya, pakai pakai titik. titik-titik gitu kan ya. Morse ya Pak. Nah tujuan itu untuk menjaga kerahasiaan. Jadi ada tujuannya kan, untuk menjaga kerahasiaan. Tujuan lain agar sesuai dengan format medianya, kayak tadi iklan pendek, kayak tadi Twitter. Jadi tujuannya karena untuk memenuhi standar medium gitu kan. Nah jadi bermacam-macam tujuan. Tujuan misalnya apa namanya kita terdesak oleh waktu gitu ya. Saya terdesak waktu nih, cuma bisa balas cepat. Ya udah saya ringkas-ringkas aja kan ya. Ada anekdot di sini kan ya. Wah kalau begitu sholat juga bisa diringkas dong. Semakin cepat semakin efektif. Rakaat jadi 1 rakaat gitu kan. Terus ayatnya itu Jadi kayak tadi itu kan. Nun. Iya. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai. Ya, walaupun ada fakta juga begitu ya. Nah artinya kan di situ kan apa gunanya meringkas itu kan ini ya. Itulah tujuannya kan ya. Kalau ada tujuan untuk kerahasiaan sih dibolehkan. Makanya ada bahasa kode kan. Bahasa. Iya, bahasa kode. Kalau tujuannya untuk memenuhi format dibolehkan juga. Makanya ada iklan baris. Nah, kalau yang tadi itu apa? Iya kan? Jelas ya. Apa yang mendesak di situ ya? Apakah karena malas ngetik? Ya kan? Malas ngomong Atau hanya sekedar konten. atau sekedar konten? Sekedar ya, Nah, ini yang atau perlu sekedar dicari tahu. Tapi Pak, saya lihat ini bukan cuma Indonesia aja Pak gitu. Tapi memang lintas negara ya Pak. Jadi kayak misalkan gini. Nah, ini masing-masing negara tuh ada jenis ketawanya Pak. Ini misalkan nih Indonesia nih wak 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 gitu kan. Terus Spanyol ja 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 ja. Arab Saudi hahaha. Terus Jepang nih Pak paling aneh nih. Wow 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 wow. Wow. Jadi kayak apa ya? Kayaknya ini memang budaya yang universal ya Pak, menyingkat-nyingkat ini. Itu di situ kalau dilihat di Italia itu apa itu ya? Itu ada yang tuh. Ada tuh Bapak Facebook tuh ada. Oh iya, Bapak Facebook. Ada ya Bapak Facebook di Jadi memang ini Pak, memang lintas negara ya Pak. Di berbagai Sepertinya. bahasa ya, Berbagai ada. bahasa memang Berbagai ada. bahasa Gitu. Ya kalau di sini kan ada 2 hal ya, meringkas dan juga onomatopia ya. Onomatopia itu kan menirukan suara si asalnya bunyi itu kan. Nah ini kan orang di berbagai tempat di dunia itu menirukan suara ketawa kan, Iya. ya kan. Dan memang ada ketawa yang hihihi, ada yang ketawa yang hahaha, ada yang hehehe itu kan dicoba ditirukan gitu kan ya. Nah cuman di Indonesia kan yang WK itu kan fenomena baru kan. Iya. Kalau orang dari dulu kan hahaha tuh ya, karena hihihi gitu. Ya. Aneh. Ini fenomena baru ini ya. Fenomena baru itu akibat efek dari media sosial, teknologi informasi. Boleh dikatakan begitu ya. Karena munculnya itu kan pada abad digital ini. WK itu kan. Saya tidak ngerti, mungkin nanti ada yang tahu silakan nanti ya. Barangkali juga karena ada asal usul dari digital itu yang membuat jadi mengapa WK itu kayak gitu. Ya kan? Nah di berbagai negara kan sama juga. Mungkin ada yang mendorong kenapa itu kan di Amerika tuh LOL gitu kan? LOL. Iya. LOL. Ya, LOL. Kan? Tapi enggak onomatopia tuh Pak. Karena Kalau lo nggak bukan, haha, ya. kalau lo bukan, ya ketawa lebar lah gitu kan? Iya, ketawa lebar, ya. lebar. Ketawa lebar. Menjelaskan itu, gitu. itu bukan onomatopia tuh. Iya. Beberapa onomatopia, beberapa bukan juga. Jadi memang ada fungsi untuk mengekspresikan tapi bukan yang sebenarnya ya Pak. Jadi cuman ada fungsi mengekspresikan aja yang bahasa ini. Suatu makna yang penting sesuai. Terus kalau dianggap sesuai secara masyarakat terus diterima banyak orang gitu Pak. Gitu berarti. Iya, kalau hahaha itu onomatopia ya. Iya. Ya kan? Tapi kalau
WKWK itu bukan kayaknya. Bukan sih. Bukan. Mungkin ada sesuatu suara dari mana gitu, dari internet kayak gitu ya. Suara bebek mungkin. Bebek. Bebek nggak tahu. gitu. Oh iya bisa jadi. Bisa jadi. Sinyalnya Bisa deket juga ya. Bisa jadi onomatopoeia tapi bebek gitu kan. Bisa jadi ya. Tapi kemudian kalau dilihat di situ paling bawah tuh ada babak-babak Facebook. Ini adalah komunitas tertentu ya di dalam media sosial. Mereka menggunakan sisi-sisi gitu. Ini tidak hanya negara tapi komunitas juga Komunitas punya yang terkecil otoritas gitu. menentukan suatu istilah gitu. Punya kemampuan gitu. Kemampuan punya untuk- bahasa sendiri ya. Iya. Apa ya Ya itu kan hak komunitas ya. Iya. Yang penting kan komunitasnya ngerti itu kan sama Selama mereka tuh ngerti, kan. iya. Cuman nggak tahu tuh itu dari mana, mungkin perlu dicari tahu tuh Iya, kan. iya. Dari mana sisi-sisi Iya. itu. Tapi Pak, kalau Gen Z ini Pak, lebih aneh lagi Pak. Gimana coba? Ketawanya tuh pakai simbol gitu. Ke simbol. Iya, kalau di kami itu ketawa tuh pakai simbol tengkorak gitu. Oh, iya. Jadi Oh, ya? pakai simbol tengkorak artinya tuh ketawa yang habis-habisan lah gitu sampai pingsan gitu, sampai meninggal mungkin kan. Meninggoy ya. Jadi kayak Gen Z itu lebih suka pakai emoticon atau pakai stiker Pak. Nah ini contohnya nih kayak Jadi tidak lagi teks tapi udah divisualkan gitu. iya udah divisualkan Pak Lena. Nah, ya. Nah itu Visual semua ya. visual semua Pak. Nah kalau kita lihat komennya ini ada yang bilang satu server, berarti kan Satu Sama. pemikiran mereka. satu pemikiran Mbak Gen Z berarti semuanya begini semua Pak. Iya. Jadi kayak apa ya? Kalau saya lihat tuh unik gitu. Apakah ini mungkin ada pengaruhnya juga sama digital gitu? Pasti. Jadi bukannya digital, itu pengaruh teknologi pada umumnya ya. Iya. Iya kan? Jadi ada teknologi berkembang, telepon berkembang, ya orang cara ngomong disesuaikan dengan telepon itu kan. Televisi berkembang, ya orang disesuaikan dengan televisi itu. Twitter berkembang juga disesuaikan dengan itu. Nah ini muncul, udah pasti ini ya, muncul di era budaya visual. Oke. Budaya visual itu budaya ini, budaya medsos, tapi dimulai dari budaya televisi. Budaya televisi awal itu kan televisi ya, budaya visual awal itu televisi. Jadi kalau dunia ilmiah bicarakan sesuatu pakai kalimat, televisi pakai gambar. Oke. Nah, itu namanya budaya visual kan. Nah itu dilanjutkan oleh nih budaya digital, budaya visual tadi itu. Jadi orang berbicara itu tidak lagi pakai kata-kata ya, tapi pakai visual. Visual. Itu ciri dari budaya visual digital. Oke. Ya kan? Dan mengapa demikian? Karena dalam banyak kan memang sederhana gitu ya. Iya Pak. Tidak rumit-rumit Iya Pak. ngerti-ngerti. Ini Iya. ada yang bilang tanpa stiker plus emot nggak seru chatnya Iya. Pak. Gitu. Seru. Ya. Jadi secara tidak langsung media itu menuntut penggunanya untuk membuat pola komunikasi baru atau gimana? Menuntut, udah pasti ya. Menuntut. Iya. Karena di situ kan ada hubungannya dengan yang tadi udah kita bicarakan kemarin ya. Iya. Sebelumnya yaitu dengan daya tarik kan. Jadi kalau kita apa namanya ketik di sana WKWK tadi, nah, udah biasa gitu kan. Iya. Udah kehilangan daya tarik. Nah visual kan ini ya Iya. menimbulkan daya tarik yang beda ya. Iya. Oke. Nah perbedaan itu yang dikejar saya rasa itu. Oh, kita kan masyarakat atensi seperti yang disebutkan podcast sebelumnya gitu ya, Pak. Betul ya. Karena visual itu jauh lebih besar atensinya daripada kalimat. Oke. Tapi Pak, ada yang lebih ngeselin lagi Pak. Saya nggak habis pikir gitu kayak Apa Gen itu? Z ini udah malas ngetik, ketikannya dibuat stiker. Masa? Mana? Ini ya. Jadi teks tidak jadi teks tapi jadi gambar. Teks jadi gambar Teks Pak. jadi gambar. Nah, kayak udah jadi gambar disingkat lagi Pak. Nah, kayak di luar nalar gitu saya kira ya Gen Z ini. Jadi kalau Bapak lihat yang seperti ini kan tadi kan gambar ya dari televisi. Kalau yang ini dari mana ini? Maksudnya ditempel juga ya. Kayak stiker itu dikasih kata-kata. Kalau menurut Bapak nih penyebabnya kenapa nih? Motifnya gitu. Ini kesal banget nih kelihatannya. Iya, Pak. Sangat Kita kesal, udah Pak. kesel banget, Pak. Karena Mas Pur gambar-gambar juga kesal juga. sedikit kesal, Pak. Oh, Benar ya? Karena teks seperti ini tuh Mudah ya diketik ya sebenarnya ya. sebenarnya mudah diketik tapi redundant dikirim ulang dan menghabiskan memori HP saya gitu. Iya Pak. Iya. Gitu. Nah, ya memang pada akhirnya kan ini ya teknologi itu
membentuk generasi kan. Iya. Pada akhirnya gitu kan. Generasi saya itu generasi radio. Oke. Setelah saya itu generasi televisi. Setelah itu lagi tuh generasi Walkman gitu kan ya. Nah, sampai sekarang generasi ini. Nah, generasi itu kan dibentuk oleh teknologi. Dan teknologi itu membentuk karakter orang gitu kan. Oke. Salah satunya Jadi ini ya Pak ya. iya, contoh gini ya. Dulu saya ngetik skripsi saya pakai mesin ketik. Saya menikmati sekali tuh kalau salah pakai tip X ya. Aduh, itu nikmat banget itu. Nikmat. Dimana di mana? Nikmat karena kita mengalami kesalahan dan kita dengan susah payah untuk membetulkannya ya. Oh. Jadi kembali lagi pada proses. Jadi kita menghargai proses tuh kan. Proses. Jadi kita menghargai satu perjuangan. Jadi mengetik salah itu satu perjuangan untuk memperbaikinya. Bayangin, saya datang ke pembimbing 100 halaman. Oh ini salah. Semuanya kan harus di tip X semua. Iya. Nah, jadi kita mengalami kesulitan itu. Sekarang datang teknologi informasi, semuanya dimudahkan. Semuanya dimudahkan. Mula-mula mudah ngetik, ya kan? Iya. Ngetik tuh ketik 1, copy lagi. Di copy 100, 2000 juga tinggal ngopi aja kan ya. Kalau dulu kan kita ngetik 2000 ya 2000 ngetik. 2000 kali gitu kan ya. Bayangin susahnya gitu. Sekarang dipermudah gitu. Nah, dipermudah itu meluas lagi ke visual. Yang visual itu sekarang dimudahkan banget gitu ya. Kita nggak perlu kamera juga dapat gambar kan ya. Iya, tinggal pencet aja Pak sekarang. Pencet aja. Apalagi AI sekarang kan ya. Oh iya. Semakin dimudahkan semua hal gitu kan. Kita nggak perlu mikir Pak itu. Nggak perlu mikir. Akibatnya generasi itu generasi yang tidak menghargai proses. Oh iya. Instan ya. Instan. Yang tadi ditampilkan ketawa, komentar-komentar yang tadi mestinya diketik tapi ditampilkan visual itu kan instan. Oh, instan. Nggak perlu proses ngetik kan. Iya, perlu. Tinggal apa aja, tinggal tampilkan. Mungkin ada di bank datanya sudah ada, tinggal tampilin aja. Nah, ini agak bahaya juga ya, karena apa? Tidak menghargai proses itu satu hal yang tidak bagus sih pada ini satu generasi ya. Iya kan? Generasi saya lebih menghargai orang yang berdarah-darah pakai tip X, tapi dia mengalami kesalahan itu, iya kan? Sekarang orangnya tidak mengalami kesalahan, orang dia ngambil aja, iya kan? Nggak mungkin salah ketik, orang sudah ada ininya, paket-paketnya. Ada paketnya. Sudah tersedia. Dan nggak usah mikir ya, langsung aja. Gitu. Oke, jadi ada generasi mager mungkin ya Pak ya? Males gerak, enggak ya Pak ya? Oh enggak, karena bukan kesel banget bukan ya. Pak. Mereka Apa tuh lebih satsep gitu sekarang. Oh satsep, karena diminta Iya, untuk cepat. karena ada teknologi gitu. Oke, karena teknologi Dimudahkan ya. Dimudahkan ya semuanya. Semoga semuanya tidak menjadi generasi yang mager ya. Menghargai proses mungkin gitu ya Pak ya. Saya masih menghargai. Oh, menghargai Pak. Oke. Kami sangat Itu kenapa ya? Berarti bukan generasi Z ini ya. Ini milenial kayaknya sih Pak. Oh, milenial. Betul tidak? Z tapi Oh, Z. sadar Pak. Z yang sadar. Mungkin bagus. ya. Z plus berarti ya. Jadi stereotip Gen Z yang Z itu naik level, salah ya. Enggak Pak, saya kesel aja sih. Karena kadang buka WA ya, bukan kan biasanya kan sesuatu yang penting gitu, ngechat sesuatu yang penting. Tapi waktu dicek notifnya dibuka stiker doang gitu Pak. Jadi yang penting itu kegeser sama yang kurang penting ya informasi. Nyapa sih sebenarnya. Itu sih sebenarnya gitu, nyampah gitu. Nyampah. Iya, kesal itu kan juga ini ya, pasti ada alasannya untuk kesal kan ya. Karena kita katakan punya satu pandangan ya, pendirian. Yang tadi tuh misalnya, saya sih tetapnya mau ngetik karena saya ingin seluruh ekspresi saya, isi hati saya itu keluar melalui tulisan yang saya ketik sendiri itu. Oke. Ya kan? Oke. Nah, barulah saya merasa ini diri saya itu saya ekspresikan melalui ketikan saya di komen tadi itu. Tapi kalau kita ambil yang sudah ada kan chemistry-nya nggak ada, emosinya udah nggak keluar, ya kan? Perasaannya juga apalagi gitu kan? Jadi apa dong ininya ya, yang muncul di situ? Kan orang lain yang muncul yang bikin. Nah itu barangkali mungkin tidak disadari orang ini yang menggunakan itu gitu kan. Nah kemudian Pak untuk ini suatu hal yang menarik buat kami juga agar
kita tuh muncul kesadaran seperti itu gimana Pak? Nah, supaya suka ngetik lah gitu. Suka Ada proses ya, Ada proses menghargai ya. suka menghargai proses gitu lah. Iya, ngetik aja males. Proses oriented gitu. Iya. Ya, ini sih satu persoalan yang rumit ya. Iya. Mas Kur ya, maksud saya rumit itu ini tidak hanya persoalan kita aja ya, ini persoalan pemerintah juga, pemerintah Departemen Pendidikan. Jadi mesti ada kebijakan, tidak mesti ada intervensi dari pemerintah, dari Departemen Pendidikan ya. Karena apa? Ini sudah persoalan bangsa ini, ya kan? Nah, misalnya kita ambil contoh ya. Misalnya di Swedia atau di beberapa negara Skandinavia tuh ya, itu dilarang di tingkat 1 itu pakai komputer, pakai HP, pakai yang berbau digital. Saya dengar juga, nggak tahu di Swedia atau di Perancis atau di Perancis ya. Jadi di Perancis itu mahasiswa tingkat 1 itu atau SMA tingkat 1 itu diwajibkan baca buku fisik. Nggak boleh baca buku pakai tab gitu kan. Ya, nggak boleh baca e-book. Karena dia merasa membaca buku fisik itu ada nilai nilai emosionalnya gitu kan. Gitu. Ada jejak-jejak saya ketika saya pakai stabilo gitu ya. Nah, itu jejak dari saya, tangan saya loh itu di situ. Tapi kalau saya pakai stabilo di e-book, itu bukan jejak saya. Itu jejak algoritma itu. Bukan jejak kita, Vivi. Iya. Jadi ada nilai personal yang orang Prancis yang nggak mau hilang di setiap orang, ya kan? Nah, yang tadi itu kan sama, nggak ada jejak personal di sini. Orang yang bikinnya orang lain itu kan Kita nggak tahu Pak. nggak tahu siapa yang bikin gitu kan. Ya gitu. Jadi daripada kesel ya Pak sebenarnya, gimana kalau kita makan dulu Pak? Gimana? Meraktir katanya tadi. Iya, katanya Maskur mau nih. naktir Pak gitu. Jadi kayaknya kita makan dulu, abis itu kita mungkin kalau Pak Yasrafnya masih punya waktu kosong nih, kita bisa diskusi lagi. Iya, ya. diskusi. Boleh. Makan dulu ya. Iya, Makan dulu. boleh. Nah, jangan lupa bawa bukunya. Oh iya. Harus dipegang fisik supaya experience-nya Di buku berbeda. Bapak ini ada ngebahas tentang ini nggak Pak? Maksudnya soal-soal yang tentang Meringkas-ringkas. visual, Iya. meringkas-ringkas. Ada di buku Dunia yang Dilipat. Oh, dunia lipat ya Pak? Ada Iya. tuh. Dunia yang dilipat, kalau ada yang perlu nih mau baca tentang topik yang sama nih, ada di Cantrik Pustaka, bisa dicek di IG, bisa dicek juga di X, atau bisa dicek juga ada di Facebook gitu ya. Oke, kalau gitu yuk makan. Ayo. Nah, Bu, nih udah Ayo. bunyi-bunyi nih, udah Iya, udah bunyinya kerke-kerke gitu. Kalau kayak tadi ya. Silakan mau ditraktir sama Ini, Mas Kur. Mas Kur ya? Mari Pak, kita siap-siap. Oke. Siap.